kita dicoba nih satu tulisan dulu. Waktu pas hari pertama itu aku bikin satu tulisan. Terus akhirnya bertambahlah 3 tulisan, 6 tulisan, 8 tulisan, sampai yang terbanyak itu 9 tulisan dalam satu hari. Halo Bung Nana, kembali lagi bersama aku, Bung Awing di segmen Gelanggang Menggoreng. Kali ini aku akan menggoreng salah satu mahasiswi sastra Indonesia angkatan 2022 yang bernama Non Aura Zahra Dipa. Non Aura sendiri sempat mengikuti magang sebagai reporter di salah satu media besar di Indonesia, yaitu CNN Indonesia. Mungkin Bung Dona sendiri penasaran gimana sih rasanya melihat Non Aura sendiri untuk magang yang suka kita tonton atau baca setiap harinya. Maka dari itu kita kulik bareng-bareng yuk. Oke Non, sebelum masuk ke topik yang lebih serius, boleh dong Non cerita sedikit aja perasaan selama menjalani magang di CNN Indonesia, terutama sebagai reporter. Adakah pengalaman yang menarik, berkesan, ataupun culture shock di dunia kerja, terutama di bidang media itu sendiri? Oke, terima kasih Awing dan Bung Dona Gelanggang yang sudah mengundang aku di kesempatan Gelanggang Menggoreng kali ini. Halo Bung Dona. Nah, jadi benar tadi yang sudah disampaikan Awing, terima kasih sudah memperkenalkan aku. Aku Aura, mahasiswi angkatan 2022, berarti sekarang semester 6. Dan kemarin baru aja mengikuti program magang MSIB sebagai news developer atau reporter di CNN Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi Wing nanya nih soal gimana sih perasaan aku ketika magang, aku mungkin bisa mendeskripsikannya dalam 2 kata, yaitu sangat mengasyikkan dan yang kedua itu tidak terlupakan. Kenapa tuh Non? Karena yang pertama mengasyikkan itu menjadi sebuah pengalaman baru bagi aku. Dan aku nggak menyangka kalau misalkan menjadi reporter itu sebenarnya semenyenangkan itu. Kita lihat, tapi meskipun menyenangkan itu ada tantangannya juga. Dan menurutku karena aku orangnya suka tantangan, jadi aku sangat menikmati setiap bagian dari perjalanan aku sebagai reporter waktu itu. Dan tidak terlupakan karena tentunya aku banyak banget mendapatkan sesuatu pengalaman yang berharga, mulai dari teman-teman baru, terus juga kesempatan baru, opportunity yang sebelumnya yang sebenarnya nggak mungkin semua orang bisa dapatkan gitu. Terus kalau misalkan ngomongin soal perjalanan aku di CNN Indonesia, ada banyak banget naik turunnya. Jadi emang nggak semuanya bakal mulus ya, pasti bakal ada tantangan, terus ada kesulitan, apalagi awal-awal gini nih. Dan notabene aku sebagai mahasiswa sastra, bukan anak jurnalistik, bukan anak ilmu komunikasi, bener banget. Jadi awal-awalnya tuh memang agak harus menyesuaikan gitu ya, antara cara menulis di sastra dengan cara menulis di produk jurnalistik gitu ya, karena beda banget jujur. Dan tapi meskipun berbeda, itu masih relevan dengan apa yang aku pelajari di sastra Indonesia gitu. Terus kalau misalkan culture shocknya nih ya, kalau misalnya dibilang orang Jakarta itu sangat hustle. Jadi bisa dibilang mereka tuh punya budaya yang serba cepat. Kalau misalkan di transportasi umum, di kantor, dan ketika lagi menyusun pekerjaan, mereka itu sangat memikirkan kecepatan. Apalagi kan aku sendiri magangnya di media gitu ya, di perusahaan media yang kita tahu kalau misalkan perusahaan media itu serba cepat. Naikin artikel harus hari itu juga, doorstop juga harus cepat, harus serba nanya, banyak nanya kepada narasumber, terus juga harus buru-buruan nanya nih sama reporter lain, karena kan kita harus menaikkan berita hari itu juga, bahkan nggak sampai 24 jam. Justru kayak aku cuma dikasih waktu 1 jam 2 jam untuk menggarap beritanya, hard newsnya, terus untuk dinaikkan oleh editor aku gitu. Jadi memang budayanya sangat hustle. Kayak aku sempat ada nih satu momen, tadi kan Awi sempat nanya satu momen yang paling berkesan untuk aku. Jadi waktu itu kebetulan lagi aku tuh ada kesempatan untuk doorstop pertama kali bareng Sandiaga Uno. Jadi acaranya namanya Wonderful Indonesia Outlook 2024. Di situ acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, waktu itu masih disatukan. Nah, jadi mereka itu mau meluncurkan sebuah buku pedoman untuk kegiatan pariwisata dan juga ekonomi kreatif, sekaligus mengenalkan
pariwisata, desa-desa wisata, dan juga produk UMKM, ekonomi kreatif gitu. Jadi di sanalah aku mendapatkan pertama kaliku siaran langsung. Waktu itu bertempat di Hotel Fairmont Jakarta, dan waktu itu aku juga lagi ngegarap artikel. Jadi kayak berarti double job ya? Ya, jadi double job. Jadi kebayang nggak sih kayak aku di sebut merek kalau kayak aku di ojek online. Waktu itu masih ngegarap artikel aku sambil aku perjalanan menuju Fairmont, dan di sana juga karena serba hustle dan aku juga sambil ngegarap artikelku lagi, nyusun pertanyaan, terus juga persiapkan semuanya. Iya betul, terus juga harus merekam, harus transkrip naskah dan sebagainya. HP aku itu kameranya lowbat gitu ya, jadi habis daya. Dan di situ untungnya Hotel Fairmont itu menyediakan stop kontak di toilet mereka gitu. Jadi sambil nunggu doorstop nih Sandiaga Uno, karena nggak mungkin kan aku udah siap-siap nih, pertanyaanku udah siap gitu. Terus sia-sia. Bener, masa nggak kerekam gitu kan karena baterainya habis. Jadi dari situ aku nunggu di toilet. Aku bener-bener nunggu tuh sampai Sandiaga Uno datang waktunya doorstop. Jadi aku bener-bener kayak sambil di toilet tuh sambil ngumpulin artikel juga, ngerjain artikel juga, terus nyiapin pertanyaan juga gitu kan. Terus pada akhirnya udah deh ketemu sama Pak Sandiaga Uno, terus doorstop, dan akhirnya mempublikasikan artikel siaran langsung pertama aku. Seharian berarti itu ya? Ya, seharian. Gila sih. Terus aku mau nanya lagi sebenarnya, sebagai reporter magang, bagaimana melihat peran anak magang di posisi yang serba belajar itu? Terus kan seperti yang Non udah bilang, kalau ekosistem dunia kerja terutama di Jakarta itu sangat-sangat hektik dan cepet banget ya, serba cepet. Jadi gimana anak magang tuh harus mengikutin gitu pengalaman yang ada gitu, apakah diberi waktu untuk dibatasi atau perkembangan anak magang tuh benar-benar dibebaskan gitu. Oke. Nah jadi di divisi waktu itu aku memang ditempatkan di CNN IT, jadi khusus untuk menulis berita-berita di digital, dan berarti produk jurnalistiknya adalah artikel hasil tulisan gitu ya. Nah di situ kebetulan di CNN ID itu ada sekitar 8 orang sebagai reporter gitu, dan aku salah satunya di Dex atau di kanal pariwisata dan juga pariwisata dan juga gaya hidup, maaf. Jadi karena sebenarnya kan lini masa sebenarnya itu 4 bulan, tapi aku diperpanjang lagi oleh kantorku selama 2 bulan. Jadi totalnya aku di CNN Indonesia itu setengah tahun, teman-teman, 6 bulan, 1 semester di CNN. Nah, ditempatkannya gimana sih? Aku melihat kalau misalkan CNN Indonesia itu memosisikan anak-anak magangnya itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Jadi nggak ada nih perbedaan antara anak magang dengan juga karyawan. Kita bisa bersosialisasi, bonding, ya? Bener, kita bisa bersosialisasi dengan semuanya. Dan menurutku semuanya memang tidak membatasi kita mau berkreasi seperti apa. Jadi contohnya kalau misalkan anak magang di CNN Indonesia gak langsung dikasih artikel yang sedemikian rupa susahnya. Jadi memang sama mentornya masing-masing, kebijakannya adalah kita dicoba nih 1 tulisan dulu. Waktu pas hari pertama itu aku bikin 1 tulisan, terus akhirnya bertambah lah 3 tulisan, 6 tulisan, 8 tulisan, sampai yang terbanyak itu 9 tulisan dalam 1 hari. Nah, terus mereka juga memberi kebebasan untuk kita memberikan ide, dan aku juga kebanyakan aku sih yang minta kayak, boleh nggak ya Mas menulis ini, boleh nggak ya membahas tentang ini, gitu. Dan terbuka juga ya. Bener, dan rata-rata mereka juga sangat mendukung anak-anak magangnya berkreasi sedemikian rupa untuk kemajuan kanal juga. Jadi waktu itu juga aku yang minta untuk, bisa nggak ya aku siaran langsung nih, kayak turun langsung ke lapangan untuk membahas ini. Waktu itu meliput soal kafe disabilitas di Jakarta. Oh iya. Terus aku mau nanya, penasaran, artikel pertama Non tuh judulnya apa sih? Artikel pertama aku pokoknya tentang wisata di Thailand. Jadi kayak apa ya, karena masih awal-awal kan, masih percobaan juga. Mentor aku itu pengen melihat gitu tulisan aku, khususnya untuk tulisan yang soft news itu seperti apa. Dan jadi waktu juga ya, jadi waktu itu memang awal-awal itu dikasih bahan sama mentorku, namanya Mas Windy. Jadi waktu awal pertama kali tulisan aku itu judulnya pokoknya tentang wisata di Thailand gitu deh. Aku kayaknya wisata-wisata baru di Thailand.
kayak aku udah banyak lupa ya judul tulisan aku apa, karena Iya. kurang lebih aku nulis di CNN itu 500 artikel. Banyak banget. Ya, ini nggak kerasa sih sebenarnya. Iya. Fun fact juga, kalau misalkan di CNN IT teman-teman aku itu yang dari jurusan jurnalistik itu cuma 1 orang.